lebih cenderung memiliki komitmen yang kuat daripada anak-anak muda. Karena apa? Karena anak-anak muda itu fokusnya adalah pengembangan diri, mereka mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga biasanya mereka kalau bergabung pada organisasi, komitmen mereka itu tidak sekuat yang lain. Jadi mereka kalau ada offering yang bagus di tempat lain, mereka akan, mengambil kesempatan tersebut. Tapi kalau misalnya orang-orang yang lebih tua, ya itu karena, eee, normatif tadi ya, bahwa ya kita tuh pokoknya harus setia sama satu institusi, misalnya seperti itu. Kemudian karakteristik pekerjaan seperti lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan, eee dan lain-lain yang terkait dengan, mmm, deskripsi pekerjaan itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya menarik, kemudian challenging, biasanya orang-orang lebih memiliki komitmen yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, kemudian, pengaruh serikat buruh, tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawannya ya, jadi situasi organisasinya itu seperti apa. Kemudian pengalaman kerja, eee, contohnya adalah kalau misalnya karyawan yang dia pengalaman kerjanya lebih banyak atau dia sudah bekerja di perusahaan itu lebih lama, maka biasanya, mereka memiliki komitmen normatif yang tinggi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen, menurut STAM, yaitu budaya keterbukaan ya, keterbukaan akan peluang, eksternal, kemudian kepuasan kerja orang tersebut ya, makanya satisfaction itu muncul lebih dulu daripada komitmen. Kemudian kesempatan personal untuk berkembang, arah organisasi, dan penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Nah, ada beberapa aspek dalam komitmen organisasi ya. Yang pertama adalah identifikasi. Aspek identifikasi itu terbentuk, dalam anggota ya, karena mereka menemukan keselarasan antara tujuan hidup mereka dengan tujuan organisasi atau menurut mereka, organisasi ini nilainya, tujuannya itu adalah baik ya, dan sesuai dengan yang mereka inginkan, ya. Sehingga, dia merasa ada keterkaitan dengan organisasi, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja, makanya kemarin kalau masih ingat, PPT kemarin itu habisnya satisfaction kemudian ada involvement ya. Jadi keterlibatan ya, baru kemudian muncul komitmen, karena involvement itu merupakan bagian dari komitmen. Nah, eee, sehingga ketika kita ingin memancing munculnya komitmen, kita bisa memancingnya melalui meningkatkan keterlibatan, ya. Misalnya ada acara, kemudian kita minta partisipasi dari anggota atau karyawan dan lain-lain. Kemudian loyalitas, ya. Jadi loyalitas, anggota yang komitmen, dia akan menunjukkan loyalitasnya kepada organisasi, sehingga mereka akan bersedia untuk memberikan usaha atau mengorbankan misalnya waktu dan tenaganya untuk bisa berkontribusi terhadap organisasi. Nah, manfaat komitmen bagi organisasi sendiri yang pertama adalah, karena para pekerja yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi itu akan memiliki partisipasi yang tinggi ke dalam aktivitas-aktivitas organisasi, ya. Sehingga mendorong misalnya terwujudnya tujuannya organisasi secara, lebih efisien ya, dari segi waktu misalnya, karena banyak yang terlibat. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi.
Kemudian yang ketiga, sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kinerja dan produktivitas baik pada level individu, tim maupun organisasi. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan komitmen organisasi. Menurut Armstrong ada 10. Yang pertama adalah mendefinisikan dan mendiseminasikan misi-misi dan nilai organisasi. Sehingga karyawan itu memahami betul apa sih tujuan dari organisasi, apa sih yang dihargai oleh organisasi. Kemudian, sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap orang akan strategi organisasi dan ajak anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam menerjemahkan tujuan ke dalam strategi. Ya, jadi meningkatkan pemahaman dan juga partisipasi. Kemudian yang ketiga, mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mendefinisikan persoalan dan ikut terlibat dalam pemecahan sampai mereka merasa langkah itu merupakan miliknya. Jadi ketika mereka berpartisipasi dalam decision making atau pemecahan masalah, maka mereka akan merasa ketika organisasi menjadi lebih maju setelah masalah tersebut atau bisa memecahkan masalah tersebut itu merupakan karena kontribusinya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pola kepemimpinan transformasional, yaitu memberikan anggota organisasi inspirasi ide yang mengarah ke masa depan. Ya, jadi kalau misalnya kalian belum dapat organizational behavior ya. Jadi kalau kepemimpinan itu ada 2, transaksional dan transformasional. Paling gampangnya, kalau transaksional itu ya berarti hubungannya seperti hubungan bisnis, ya. Tapi kalau transformasional dia ada kedekatan, kekeluargaan, ya. Sehingga dia itu merupakan pemimpin yang mengajak anggotanya. Nah, itu merupakan gaya kepemimpinan yang cocok untuk meningkatkan komitmen organisasi. Kemudian gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan secara tepat tentang misi, nilai, dan strategi organisasi. Selanjutnya, berikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan perwujudan dari gaya manajemen organisasi dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama anggota. Selanjutnya, kembangkan proses dan iklim organisasi yang mampu meningkatkan perkembangan keterampilan orang dalam mencapai tujuan prestasi yang lebih tinggi. Kenalkan kepada anggota keuntungan atau profit organisasi dan rencana pencapaian profit untuk tahun-tahun mendatang. Jadi transparansi. Kemudian gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan impresi yang bagus dari karyawan, terutama karyawan baru terhadap organisasi. Karena kalau misalnya karyawan baru begitu masuk langsung misalnya dia dibully senior atau dia melihat ternyata fasilitas yang diberikan oleh organisasi itu tidak sesuai ekspektasi atau yang dijanjikan, maka kan mereka pasti terbentuk image buruk ya organisasi ke mereka. Sehingga kalau misalnya karyawan baru saja sudah memiliki kekecewaan, akan sangat susah untuk mendorong mereka agar memiliki perasaan positif ya atau menunjukkan sikap positif terhadap organisasi. Kemudian yang terakhir adalah gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi dan berikan kesempatan pada mereka untuk memberikan kontribusi ide. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang work engagement. Work engagement mengacu kepada keterlibatan, komitmen, gairah, antusias, fokus, usaha, dedikasi, dan energi. Makanya dia tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan komitmen. Ya. Jadi harus diingat motivasi dulu, satisfaction, kemudian involvement, kemudian komitmen, baru engagement. Han mengenalkan konsep personal engagement yang didasarkan pada konseptualisasi job involvement, komitmen, dan motivasi intrinsik. Ya. William Han pada tahun 1990 ya mengatakan bahwa individu yang merasa engage, ya, terikat
kepada organisasi atau pekerjaannya, maka mereka akan merasakan keperluan atau dorongan untuk berkontribusi positif terhadap organisasi ya, baik di dalam job desk mereka atau di luarnya. Nah, menurut Schauffele and Becker tahun 2003, keterikatan kerja atau work engagement merupakan keadaan pikiran berkaitan dengan pekerjaan yang bernilai positif, sehingga karyawan sudah memiliki rasa keterikatan dengan pekerjaannya, maka hasil yang diberikan atau ditunjukkan kepada perusahaan akan baik. Nah, komponen work engagement yang pertama ada affection, yaitu komponen emosionalnya yang merujuk kepada ekspresi perasaan suka ya atau tidak terhadap objek sikap. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah merasa engage, berarti dia memiliki rasa positif ya, affection terhadap pekerjaannya. Jadi mereka mencintai pekerjaannya, menyukai pekerjaannya secara personal, sehingga dia terus bersemangat menghadapi tugas-tugasnya dan mempertahankan usahanya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua adalah behavior, yaitu komponen perilaku nyata yang selalu terkait dengan sikap internal seseorang atau objek sikap ya. Hal ini bisa dilihat dari perilaku karyawan sehari-hari ya, dedikasinya kepada organisasi, integritasnya ya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kognitif, yaitu seberapa besar usaha karyawan untuk menggunakan daya pikirnya, kemampuan kognitifnya yang dimiliki untuk membuat ide terobosan baru yang akan berguna bagi organisasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement yang pertama adalah job resources yang merujuk kepada aspek fisik, sosial maupun organisasional dari pekerjaan yang memungkinkan individu untuk mengurangi tuntutan pekerjaan dan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan. Job resources ini salah satu bentuknya adalah fasilitas yang diberikan organisasi pada karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Kalau job resources-nya atau fasilitasnya bagus, maka ya karyawan akan semakin merasa ringan bebannya untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua adalah salience of job resources. Faktor ini merujuk pada seberapa penting atau bergunanya sumber daya pekerjaan yang dimiliki oleh individu. Ya, jadi seberapa energi ya yang dia punya kayak gitu. Kemudian lingkungannya ya seperti itu. Nah, perbedaannya job resources dengan salience ya. Ada yang menggabungkan mereka berdua. Jadi kalau misalnya beberapa peneliti nggak dipisah job resources sama salience of job resources, tapi ada yang dipisah seperti ini. Terus kedua-duanya kan sama-sama merujuk ke sumber daya dan fasilitas. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya salience of job resources itu merupakan fasilitas fisik seperti komputer, meja, dan lain-lain. Tapi kalau job resources ya yang nggak pakai salience, nah, itu merujuk kepada sumber daya yang non fisik ya, seperti challenge-nya ya, tantangannya, kemudian dukungan dari atasan itu termasuk job resources. Oke, kemudian selanjutnya adalah personal resources, merujuk kepada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, seperti kepribadiannya seperti apa, sifatnya, usia, dan lain-lain, yang bisa mendukung terbentuknya keterikatan. Kalau orang itu kepribadiannya introvert, ya, biasanya kalau menurut penelitian mereka itu lebih susah terbuka, jadinya lebih susah untuk memunculkan engagement ke orang-orang introvert dibandingkan orang-orang extrovert, seperti itu. Kemudian ciri-ciri work engagement.
Federman tahun 2009 mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi dicirikan sebagai berikut. Pertama, mereka fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya, kemudian merasakan diri sebagai bagian dari sebuah tim atau organisasinya, kemudian merasa mampu dan tidak merasakan tekanan dalam melakukan pekerjaannya atau ketika dia harus berinovasi. Ya, kemudian bekerja dengan perubahan dan mendekati tantangan dengan tingkah laku yang dewasa. Artinya dia memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan. Kemudian ketika dia mengalami masalah, itu dia bisa meredakan emosinya sehingga tidak terjadi konflik. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini terkait komitmen dan engagement. Selanjutnya untuk kelompok yang presentasi hari ini, anggotanya sudah hadir semua? Sudah, Miss. Oke, silahkan boleh dipersiapkan presentasinya, kemudian nanti langsung presentasi saja. Sudah terlihat ya, Miss, PPT-nya? Sudah. Silahkan dimulai. Baik, terima kasih, Miss. Sebelumnya selamat sore teman-teman, selamat sore Miss Zahro. Selamat sore. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 13, sore ini akan mempresentasikan mengenai employee engagement atau keterlibatan karyawan yang dalam artikel berjudul Why Individual Employee Engagement Matters for Team Performance. Nah, kelompok 13 sendiri beranggotakan Janitra Ginza, saya Bernadetta, kemudian Devia Pristania, dan Rosalina Sumbetre. Nah, artikel ini intinya adalah bagaimana sih pengaruh atau hubungan dari employee engagement atau keterlibatan karyawan itu dapat mempengaruhi tim performance atau kinerja tim. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pertama itu ada introduction atau pendahuluan. Employee engagement adalah keadaan psikologis yang berhubungan dengan pekerjaan yang positif dan meresap keadaan yang ditandai dengan semangat atau figur, dedikasi atau dedication, dan keasikan atau absorption terhadap pekerjaan dan organisasi oleh Kahn 1990, Macy and Schneider 2008, Chevalier and Becker 2004. Pada studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada literatur yang ada dengan cara berikut. Yang pertama itu memberikan bukti empiris bahwa keterlibatan karyawan tidak hanya dapat berkontribusi pada kinerja tingkat individu dan organisasi, tetapi juga dapat berkontribusi pada tingkat tim kinerja. Yang kedua itu menyelidiki efek tidak langsung dari OC dan OCB pada TP dari perspektif adaptif. Sementara keterlibatan karyawan adalah bukti perilaku proaktif, adaptif kinerja elemen yang berbeda dari sumber daya psikologis kognitif tersebut dapat lebih lanjut meningkatkan hasil melalui karavan sumber daya positif oleh Hopeful 2002. Dan keuntungan positif spiral atau dari Hanaken, Verhonemi, dan Tobinen Tanner 2008, Lawrence, Sovelli, Becker, dan Salanova 2007. Berpengaruh pada tingkat kinerja tim.
Ketiga, memberikan kontribusi pada karyawan literatur keterlibatan dengan menggabungkan teori kepengurusan karyawan atau ESP dan sosial teori pertukaran atau SET dari perspektif psikologi positif. Maaf, Miss, ini dilanjut aja atau gimana? Oke, kira-kira pada mau sholat dulu atau gimana? Kalau misalnya mau sholat dulu, nanti kita break dulu 10 menit gitu. Break dulu aja, Miss. Gimana? Istirahat dulu soalnya nggak enak juga kan. Oke. Kalau gitu kita break dulu 10 menit ya, nanti untuk sholat maghrib ya. Tapi Gmeet-nya tetap dinyalain aja ya. Nanti kalau misalnya sudah, kita mulai lagi setelah 10 menit gitu ya. Siap, Miss. Oke. Ya, silahkan.
Iya, saya lanjutkan lagi. Yang kedua itu ada latar belakang teori dan kerangka konseptual penelitian. Pertanyaan penelitian, tujuan, dan hipotesis didasarkan pada prinsip-prinsip positif psikologi, itu EST dan ST. Keterikatan karyawan atau engagement employee adalah keadaan psikologis di mana karyawan secara konsisten menunjukkan 3 perilaku umum, yaitu mengatakan, berbicara positif tentang organisasi, rekan kerja, dan produk. Yang kedua, stay atau keinginan yang kuat untuk melekat pada organisasi dan berusaha atau mendedikasikan waktu ekstra, energi, dan sumber daya pribadi menuju pencapaian pekerjaan dan tujuan organisasi. Oleh Kahn, 1990, Nancy and Schneider 2008, Beverly and Becker 2004, Beverly 2013. Kan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara karyawan keterlibatan dan TP. Itu juga mengeksplorasi peran mediasi komitmen karyawan individu dan OCB untuk menentukan apakah faktor-faktor tersebut semakin meningkatkan hubungan yang dihipotesiskan. Pemilihan kedua variabel ini dipengaruhi oleh EST dan SET, yang keduanya memiliki esensi yang mirip dengan gerakan psikologi positif. Dari perspektif EST, karyawan menganggap organisasi sebagai bayi atau ciptaan mereka sendiri, dan dengan demikian menunjukkan kasih sayang yang ditingkatkan dan komitmen untuk keberhasilan dan keberlanjutannya oleh Davis, Thurman, Donaldson 1997, Gall and Lehrer 2012. Nah, selanjutnya bagian ketiga adalah tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. A. Keterlibatan karyawan dan hubungan kinerja tim. Dalam lingkungan yang kompetitif, organisasi dituntut untuk adaptif, fleksibel, dan menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, dan untuk bekerja sebagai tim daripada individu yang terisolasi. Tim performance secara konsisten terbukti lebih besar dari jumlah kontribusi individu. Anggota tim bekerja secara intens pada tujuan sinergis bersama menggunakan keterampilan yang saling melengkapi. TP atau tim performance atau kinerja tim adalah proses multilevel yang muncul saat anggota tim terlibat dalam mengelola tugas tingkat individu dan proses kerja tim. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kepribadian proaktif anggota tim tampaknya memiliki dampak positif pada hasil tingkat individu dan tim seperti peningkatan kepuasan kerja, komitmen organisasi, layanan pelanggan, dan juga produktivitas tim. Sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi memotivasi mereka untuk terlibat lebih intens dalam meningkatkan job performance mereka. Selain itu, hal positif di tingkat tim juga ditemukan memiliki dampak positif pada kinerja dan hasil tim. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan bisa menjadi salah satu anteseden kerja tim yang efektif atau memainkan peran mediasi untuk meningkatkan kinerja tim. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi perspektif psikologi positif dan literatur lainnya yang relevan, penelitian ini mengasumsikan bahwa keterlibatan karyawan dapat meningkatkan tim performance atau kinerja tim dan juga mengusulkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama adalah ada hubungan antara tingkat keterlibatan karyawan atau employee engagement dan kinerja tim organisasi. Intensitas keterlibatan karyawan individu positif mempengaruhi kinerja tim. Kemudian yang B itu komitmen organisasi sebagai faktor mediasi keterlibatan karyawan dan hubungan kinerja tim. Yang pertama adalah OC atau Commitment Organization adalah hubungan psikologis dari karyawan dengan organisasi mereka yang mengarahkan mereka untuk tinggal dan mengidentifikasi di mana mereka bekerja. Ada kemungkinan bahwa ketika karyawan menjadi terlibat, mereka menjadi lebih berkomitmen dan kinerja organisasi pun meningkat. Nah, ada 3 tipe komitmen. Yang pertama adalah komitmen afektif. Itu ketika seorang karyawan terlibat penuh semangat dengan organisasi dan kecil kemungkinannya untuk berhenti. Lalu ada komitmen berkelanjutan.
adalah ketika seorang karyawan mempertimbangkan apakah akan tinggal atau pergi, dan akhirnya memilih untuk tinggal. Dan ada komitmen normatif, yaitu kewajiban moral atau etika dari suatu karyawan untuk tetap tinggal. Kemudian yang kedua, ada pendapat bahwa karyawan yang puas dan berkomitmen akan lebih tertarik untuk terlibat dalam pekerjaan dan tugas organisasi mereka. Menurut Kim dan Breimer 2011 mengungkapkan bahwa komitmen yang tinggi mendorong karyawan untuk terlibat dalam kinerja peran ekstra yang pada gilirannya mengarah pada keunggulan kompetitif. Ketika karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik oleh organisasi, mereka merasa berkewajiban untuk membalas dengan kontribusi pada kesejahteraan organisasi. Perilaku positif organisasi itu menghasilkan karyawan yang puas, yang berkomitmen untuk mencapai hasil baik bagi tim dan juga organisasi. Dan yang ketiga, perspektif lainnya mengatakan juga bahwa komitmen karyawan untuk tim dan organisasi mereka dapat memperoleh OCB atau yang dikenal dengan Organizational Citizen Behavior atau perilaku kewargaan dengan membantu rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, mungkin tidak memediasi hubungan antara employee engagement dan juga TP atau team performance, namun bisa menjadi mediator antara keterlibatan kerja dengan OCB juga. Nah, berdasarkan teori ini, penelitian ini mengusulkan hipotesis tadi yang pertama sudah ada, kemudian yang kedua itu ada A dan B. Yang A itu komitmen organisasi menengahi hubungan antara keterlibatan karyawan dan kinerja tim. Kemudian yang hipotesis kedua B itu komitmen organisasi adalah sebagai mediator antara keterlibatan karyawan dan hubungan perilaku kewargaan organisasi atau OCB juga. Kemudian yang C adalah OCB atau Organizational Citizen Behavior, itu sebagai faktor mediasi dalam keterlibatan karyawan dan hubungan kinerja tim. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan hal positif korelasi antara OCB dan keterlibatan karyawan. Dengan demikian, diyakini bahwa selain pengaruh langsung pada keterlibatan karyawan, OCB dapat memainkan peran mediasi pada hubungan keterlibatan karyawan dan kinerja tim. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa OCB dapat memediasi hubungan antara komitmen organisasi dan juga kinerja tim. Nah, secara keseluruhan, berdasarkan pada tinjauan literatur yang disebutkan tadi, ada A, B, dan C, dijelaskan bahwa keterlibatan karyawan itu dipengaruhi oleh organizational commitment atau komitmen organisasi yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan OCB, organisasi citizen behavior, dan akibatnya itu mengakibatkan kesediaan karyawan untuk membantu rekan-rekan kerja mereka, dan efek terakhirnya itu adalah dapat meningkatkan tim performance. Nah, oleh karena itu, hipotesis yang diajukan itu ada H3A, perilaku kewargaan organisasi atau OCB memainkan peran mediasi aktif dalam keterlibatan karyawan dan hubungan kinerja tim. Terus yang H3B itu perilaku kewargaan organisasi memediasi komitmen organisasi dan hubungan kinerja tim. Dan yang terakhir, hipotesis keempat, yaitu baik komitmen organisasional maupun perilaku kewargaan organisasi berperan penting dalam memediasi komitmen organisasi dan hubungan kinerja tim. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, analisis penemuan. Penelitian kali ini menggunakan IBM SPSS1 dan Smart TLS. Penelitian mencangkup model pengukuran dan model struktural dengan proses langkah demi langkah didukung oleh analisis faktor konfirmatori dan analisis jalur model struktural. Next. Yang pertama, evaluasi model pengukuran. Konstruk item diperiksa untuk menentukan kesesuaiannya untuk menguji konstruk yang mendasarinya. Konsistensi internal, validitas konvergen, dan validitas diskriminan diselidiki dengan menggunakan Smart TLS. Nah, penelitian kali ini itu juga menggunakan alat berupa Alpha-Cronbachs. Analisis validitas diskriminan melaporkan hasil yang sangat baik menunjukkan bahwa konvergen kondisi validitas dan reliabilitas
juga ditemukan terpenuhi berdasarkan faktor loadings dan reliabilitas indikator, dan reliabilitas komposit yang lebih dari 0,94. Oleh karena itu, baik analisis validitas maupun reliabilitas menunjukkan bahwa setelah memenuhi batas ambang minimum, semua ukuran ini valid dan dapat diandalkan untuk analisis yang lebih lanjut. Berikutnya, evaluasi model struktural. Untuk mengevaluasi model struktural, selain membatasi temuan pada koefisien jalur B, penelitian menggunakan beberapa kriteria untuk menguji hipotesis dan hubungan yang diasumsikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di slide ini, yaitu EE menunjukkan employee engagement, OC adalah organizational commitment, OCP adalah organizational citizenship behavior, dan TP adalah team performance. Uji goodness dilakukan seperti yang disarankan oleh Tannenhaus. GOF sama dengan akar kuadrat dari produk komunalitas atau CM dari semua konstruksi, dan R2 dari semua variabel endogen sebagai berikut. Next. Berikutnya adalah hasil model tanpa perantara. Variabel mediasi atau MV adalah variabel independen atau IV yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Melalui konstruk lain, gambar 3 menunjukkan hubungan termediasi dan tidak termediasi yang khas dalam model terstruktur, di mana C berdiri untuk efek langsung sebelum menjalankan efek mediasi. A adalah singkatan dari hubungan jalur antara IV dan MV. Sedangkan B adalah singkatan dari hubungan jalur antara MV dan DV. Untuk lebih lanjut bisa dilihat pada gambar ini, di mana EE atau Employee Engagement itu memiliki efek secara langsung ke tim performance. Sedangkan Employee Engagement itu tidak memiliki efek secara langsung ke OCP atau Organizational Citizenship Behavior. Dan OCP juga tidak memiliki efek secara langsung ke tim performance setelah adanya mediasi. Next. Selanjutnya, hasil model yang dimediasi. Kondisi yang diperlukan untuk memiliki efek mediasi adalah memiliki efek langsung secara signifikan. Seperti C aksen pada gambar yang tadi, dari IV atau independent variable pada dependent variable sebelum menambahkan mediasi variable. Untuk memiliki efek mediasi, pertama, independent variable harus secara signifikan mempengaruhi dependent variable. Kedua, independent variable harus mempengaruhi MV, dan MV harus secara signifikan mempengaruhi dependent variable ketika independent variable disertakan. Akhirnya, setiap hubungan yang signifikan antara IV dan DV harus hilang, atau mediasi penuh, atau berkurang, atau mediasi parsial ketika variabel mediasi ditambahkan ke model. Tabel di slide nanti akan menunjukkan efek langsung. Tabel di slide yang sebelumnya menunjukkan efek langsung, tidak langsung, dan tidak langsung, dan juga total dari variabel setelah dimasukkan mediator. Menurut hasil yang dilaporkan mengenai H2A, dapat tampak bahwa langsung, tidak langsung, dan total efek keterlibatan karyawan pada TP adalah 0,118, 0,101, dan 0,219 ketika mediator atau OC disertakan. Next. Nah, pada gambar ini memperlihatkan korelasi di antara variabel. Next. Selain itu, hubungan langsung yang sebelumnya signifikan antara independent variable yaitu employee engagement dan dependent variable yaitu team performance
menjadi tidak signifikan karena adanya efek mediasi. Hasil estimasi pada efek langsung menandakan terdapat efek mediasi penuh karena efek langsung yang sebelumnya signifikan menjadi tidak signifikan setelah ditambahkan variabel mediator atau OSI. OSI itu adalah organisasional yang komitmen. Karena efek langsung sebagian besar menghilang, kami berasumsi bahwa ada efek mediasi. Selanjutnya, kami menjalankan uji varians yang diperhitungkan untuk memperkirakan kekuatan mediasi. Demikian pula sebelumnya, pengaruh langsung yang signifikan menjadi tidak signifikan setelah menggunakan kedua mediator yaitu OSI dan OCP. Hipotesis ini juga mengungkapkan efek mediasi penuh dari OSI dan OCP pada hubungan antara employee engagement dengan TP. Next. Berikutnya yaitu diskusinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak dari keterlibatan karyawan individual pada TP dan efek mediasi dari OC dan OCB. Dalam keterlibatan karyawan TP hubungan. Tabel 6 menunjukkan bahwa employee engagement, OC, OCB, dan TP signifikan berkorelasi satu sama lain. H1 mengasumsikan dampak potensial dari individu karyawan keterlibatan di TP. Hasil observasi menunjukkan bahwa employee engagement signifikan mempengaruhi TP. H2A meramalkan bahwa OC sepenuhnya memediasi hubungan antara karyawan keterlibatan dan TP. H2B mengasumsikan peran mediasi OC pada hubungan antara keterlibatan karyawan dan OCB. Temuan mendukung hipotesis bahwa OCB sepenuhnya memediasi hubungan antara keterlibatan karyawan dan OCB. Hasilnya mengungkapkan bahwa keterlibatan karyawan berkontribusi pada peningkatan OC yang mendorong karyawan untuk terlibat secara proaktif perilaku ekstra peran. H3B menunjukkan bahwa OCB memediasi hubungan antara OC dan TP. Hasilnya menunjukkan mediasi parsial, karena OC meningkat kemungkinan karyawan terlibat dalam kinerja prososial dan ekstra peran. Next. Pengaruh gabungan dari semua sikap positif seperti EE, OSI, dan OCB pada TP dapat dilihat sebagai keuntungan positif spiral. Sumber daya kognitif tingkat individu-individual menuju kinerja tingkat kelompok. Dalam dunia yang kompetitif saat ini, perlu memiliki proaktif, pemain energik, kreatif, dan peran ekstra yang akan membalas dan akan menunjukkan TP tinggi. Analisis menunjukkan bahwa karyawan yang lebih terlibat cenderung lebih berkomitmen dan secara sukarela melakukan yang terbaik di luar persyaratan tugas formal mereka, dan mereka berkontribusi pada TP. Keseluruhan bukti lain mendukung temuan ini. Next. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya, employee engagement, OC dan OCB berpengaruh signifikan terhadap TP. Meskipun kontribusi yang disebutkan di atas, penelitian ini membutuhkan penelitian yang lebih komprehensif untuk lebih lanjut generalisasi hasil. Ada ruang lingkup penelitian yang sangat besar, misalnya seperti faktor demografi, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, sifat organisasi, tingkat pekerjaan, struktur kepemilikan dan masa kerja untuk memprediksi karyawan untuk keterlibatan OSI dan OCB. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih atas presentasinya. Untuk teman-temannya, apakah ada pertanyaan baik untuk teman kalian ataupun untuk materi hari ini? Jika belum ada, saya ingin menjelaskan sedikit tentang UAS. Nanti UASnya kita melalui Google Form. Tipe pertanyaan dibagi dua, ada pilihan ganda, ada isainya juga dibagi dua, ada pertanyaan sederhana, ada kasus nanti. Kemudian untuk materi, silahkan pelajari materi setelah UTS, ya. Jadi nanti kalian lebih fokus. Nah, untuk sebelum
UTS nanti penilaiannya kan berdasarkan dari hasil video project yang nanti akan kalian kumpulkan. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan di chat. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Angela. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam kerja tim ya? Ini mungkin salah satu hal yang kalian juga sering hadapi ya. Kalau misalnya lagi kerja kelompok atau misalnya berorganisasi, pasti ada aja teman kalian yang nggak ikut terlibat. Nah, kalau misalnya secara teorinya untuk meningkatkan involvement ya, jadi kalian bisa sebagai manajer memancingnya misalnya dengan porsi kerja ya. Jadi kalian bisa penilaian tim itu kalian juga menilai involvement-nya, keterlibatannya, seberapa besar dia aktif di dalam tim. Tapi kalau misalnya dari awal, maka kalau kalian posisinya adalah ketua tim, maka kalian pertama harus memberikan job desk masing-masing dengan jelas ya, menguraikannya dengan jelas. Kemudian kedua, kalian harus menanyakan progresnya, terutama ketika tim tersebut adalah tim proyek. Berarti harus ada progres berkala, harus ada penilaian besarnya. Ya, jadi progres berkalanya misalnya seminggu, penilaian besarnya misalnya setiap akhir bulan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalian semuanya harus didasari dengan musyawarah. Nah, jika ada musyawarah tersebut, kalian bisa memancing ya orang-orang untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, itu adalah hal paling basic untuk memancing seseorang itu agar niatnya untuk terlibat itu muncul ya. Kemudian yang terakhir adalah biasanya yang paling ampuh ketika kita mengkaitkan pembagian bonus atau pembagian insentif itu berdasarkan ya kontribusi mereka atau hasil kerja mereka ya yang berkontribusi kepada tim. Makanya di awal tadi job desk-nya itu dibaginya harus jelas. Jadi ketika penilaian di akhir ya, ketika mereka berhasil melaksanakan pekerjaannya, itu artinya dia juga sudah berkontribusi ke tim, sehingga untuk menilai mereka berdasarkan hal tersebut, berdasarkan job desk-nya itu sudah berkaitan langsung dengan penilaian kontribusi mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk project-project kecil ya, biasanya kan job desk-nya saling kecampur ya satu sama lain. Nah, itu bisa kalian sebagai ketua ya, kalian juga mengatakan bahwa hasil yang mereka dapatkan dari kontribusi mereka atau yang bisa mereka keluarkan. Contohnya kalau misalnya tim-tim kayak kreatif marketing ya, itu biasanya akan dinilai berdasarkan ide atau konsep-konsep kreatif yang mereka munculkan ya dalam jangka waktu berapa kayak gitu. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan bonus ya, sehingga itu bisa menarik mereka untuk lebih terlibat di dalam tim. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Saya harap project UTS-nya sudah mulai dicicil ya. Jadi nanti kalian tidak terlalu berat di akhir. Itu kenapa project-nya saya umumkan waktu UTS, ya, karena saya tahu kalian kan pasti banyak project nih. Jadi bisa kalian cicil sampai batas waktu pengumpulan itu. Jangan lupa nanti yang dikumpulkan itu videonya diupload ke YouTube, jadi kalian tinggal memberikan link. Nah, nanti kreativitas kalian dalam membuat video itu juga ada nilainya. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan pas UTS, komposisi penilaiannya, dan kalau tidak salah juga sudah saya upload ya di Google Classroom seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Oke, hening ya. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini karena ini pertemuan terakhir. Terima kasih ya. Saya apresiasi usaha teman-teman selama ini untuk ikut kelas saya. Kemudian saya juga ingin minta maaf jika selama mendampingi kalian di kelas ini banyak kekurangan atau